Injil Lukas pasal yang ke-9 itu ceritanya panjang sekali, beberapa perikop itu. Kalau bisa dihabiskan malam ini ya berarti namanya mujizat, tapi kok sepertinya nggak mungkin. Saudara ya, terlalu panjang. Ya. Oke, kita lihat dulu di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagian yang pertama yaitu tentang Yesus mengutus 12 muridnya, saudara. Ya, Yesus mengutus 12 muridnya. Coba kita baca dulu ayatnya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat ya ayat ini itu ada di Injil Matius sama Markus juga ya, ayat paralelnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Matius, Markus, Lukas itu bisa jadi membicarakan kisah yang sama, yang saling melengkapi tentunya kalau kita membaca. Jadi tidak usah heran kok ceritanya ada di kitab yang lain. Ya memang Matius, Markus, Lukas seperti itu. Nah, saudara, ketika Yesus memanggil dan mengutus para murid, kita lihat ayat 1 tadi dikatakan Yesus memanggil. Nah, memanggil di sini, saudara, seharusnya menjadi orang Kristen. Ya, ini bukan sekedar labelnya Kristen saja. Ya, jadi ini memang yang pertama itu orang Kristen, dari yang non-Kristen menjadi orang Kristen. Nah, seperti malam ini Bapak Ibu juga dipanggil ya oleh Yesus. Seperti para murid dari latar belakang yang berbagai macam, saudara. Tapi konteksnya kan full time. Ya, tinggalkan perahunya, jalannya, ikannya, gitu ya Bapak Ibu. Lalu pemungut cukai Matius tinggalkan pekerjaannya. Ya. Kemudian murid yang lain, Thomas itu tukang kayu, tinggalkan pekerjaannya. Nah, kalau saudara lihat ya, tapi mungkin untuk konteks masa kini tidak seperti itu. Tapi yang jelas, yang pertama, kita menjadi orang Kristen. Nah, bersyukur. Ini merupakan panggilan, Bapak Ibu. Ya, kalau belum dipanggil oleh Kristus menjadi orang Kristen juga sulit loh. Kita ngajak orang, bahkan yang bersangkutan untuk menyadari, mengakui panggilan sebagai orang Kristen itu juga tidak mudah. Ya kan? Jadi kalau Tuhan yang tidak memanggil, atau dengan kata lain Roh Kudus yang menggerakkan, memampukan, membuka hatinya untuk percaya Yesus, itu juga mustahil, saudara. Makanya bersyukur satu kata saja, yaitu anugerah, yang memampukan ya kita orang berdosa akhirnya mau percaya kepada Yesus. Nah, jadi yang pertama sebelum melayani ini dulu, saudara, menjadi orang Kristen, labelnya. Nah, lalu berikutnya ada lagi di dalam memanggil itu akhirnya dijadikan milik Tuhan. Yang tadinya milik si jahat jadi milik Tuhan. Yang tadinya milik kedurhakaan sekarang jadi milik kebenaran. Ya, bukan hamba Tuhan, ya hamba dosa kata Alkitab, lalu menjadi hamba Tuhan. Nah, jadi labelnya sudah meningkat lagi ya. Bukan hanya sekedar orang Kristen lalu menjadi milik Tuhan, ya namanya hamba. Namanya hamba itu berarti kan melakukan apa yang dikehendaki, diinginkan oleh tuannya itu, saudara. Dan Yesus adalah Tuhan kita. Nah, lalu yang ketiga, nah ini yang lebih penting, saudara. Sesungguhnya panggilan Kristen itu bukan sekedar labelnya Kristen, agamanya Kristen, namanya juga nama-nama Alkitab, ya seperti Timotius itu kan nama Alkitab ya, saudara. Mungkin yang lain di antara Bapak Ibu nama-nama Alkitab. Tapi lebih dari itu, sudah menjadi milik Kristus, milik Tuhan, maka yang terpenting adalah menjadi murid. Ya. Ini yang saya ingat betul.
bahwa disebut Kristen, coba lihat di dalam Kisah Rasul ya, yang beberapa kali mungkin kita sudah mendengar. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, Bapak Ibu. Ya, saya boleh bacakan. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau mengaku saudara-saudara orang Kristen, sebenarnya kita ini adalah murid Kristus, saudara. Nah, kita semua pernah jadi murid. Ya kan, namanya murid entah dulu TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya pernah jadi murid. Yang kita ingat jadi murid itu apa? Yang jelas mau belajar, dan yang kedua mau diajar. Lalu yang ketiga mau melakukan tugas yang diperintahkan oleh dosennya atau gurunya. Sebab kalau enggak lulus ya, saudara. Nah, sama. Kita ini di hadapan Tuhan adalah murid Kristus, berarti kita mau belajar, mau diajar, lalu mau melakukan tugas yang diperintahkan oleh guru kita. Malam hari ini kita belajar, kita mau diajar, kita saling belajar. Dan yang terpenting, melakukan apa yang diperintahkan oleh guru melalui Yesus, melalui firman Tuhan. Nah, dengan kata lain, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, dimanapun Bapak Ibu, kalau konteks 12 murid itu mengiringi Yesus ya, bersama-sama dengan Yesus, menyertai Yesus, itu dalam konteks memang ayat berikutnya tadi dikatakan untuk melayani ya, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu di dunia market ya, di dunia pekerjaan, di dunia bisnis ya, kita sebenarnya sama, saudara, tapi beda fungsi dalam arti tidak melayani seperti 12 murid, ya, tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai milik Kristus yang bisa menyinarkan cahaya Kristus itu tengah-tengah kita. Dan yang terpenting kita melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang pertama ya, panggilan, saudara. Nah, anugerah panggilan harus direspon oleh para murid. Alkitab mengatakan kalau Tuhan memanggil siapa? Tuhan memanggil Elia, lalu Elia memanggil Elisa, hambanya. Gitu ya. Langsung mereka mau. Lalu Samuel kecil dipanggil Tuhan di bait suci, saudara, dipikir papahnya apa? Itu Imam Eli ya, bapak rohaninya. Ternyata Tuhan yang memanggil. Dan semua rata-rata meresponinya. Musa juga dipanggil meresponi. Siapapun, saudara. Nah, bersyukur malam hari ini kita juga sudah meresponi panggilan itu. Nah, lalu yang kedua, Tuhan bukan hanya memanggil para murid, tapi memperlengkapi, saudara. Ya, sama seperti kita kalau mengutus orang untuk perjalanan dinas ya, untuk sebuah urusan, pasti juga memperlengkapi ya dengan tiketnya, ya toh, terus biaya kehidupan di sana dan lain sebagainya. Sama, ketika Yesus mengutus para murid, Yesus juga memperlengkapi para murid itu. Ayat 1b dikatakan perlengkapannya tenaga dan kuasa. Jangan salah paham, saudara, tenaga dan kuasa ini bukan tenaga dalam ya, atau bukan kuasa untuk apa ya, kalau di YouTube, kalau Bapak Ibu lihat itu, saudara, videonya juga viral gitu ya, dia tiup atau teriak, akhirnya rebah semua, bukan itu sebenarnya, ya, bukan itu. Tapi yang dimaksud tenaga dan kuasa di sini adalah kewibawaan atau otoritas dari Tuhan Yesus ya, yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi tenaga dan kuasa ini nampak itu kapan? Ketika para murid dalam konteks melayani Tuhan, saudara. Ya, dalam konteks melayani Tuhan, maka kuasa Tuhan itu ya, otoritas dari Tuhan akan nampak. Nah, katakanlah memberitakan firman, mengajar firman. Pasti firman yang diajar, yang diberitakan itu pasti berkuasa, saudara. Gitu ya. Pasti berkuasa. Lalu dalam konteks berdoa, ya, mendoakan orang atau apa, pasti ada sesuatu Bapak Ibu yang bisa dirasakan oleh orang yang kita layani itu. Nah, ini maksudnya tenaga dan kuasa. Lihat, saat memberitakan Injil, kerajaan Allah dibukakan bagi orang yang percaya dan tertutup bagi orang yang tidak percaya ya, yang tidak beriman. Nah, artinya apa ini, saudara? Yang tidak mau bertobat, ya, istilahnya. Jadi puji Tuhan, bagi orang yang percaya selalu dicelikkan, dicerahkan,
dibukakan ya, disingkapkan pengertiannya Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang tidak bertobat, Jumat kemarin saya sudah khotbah, ada selubung yang menutupi mata, hati, dan pikirannya. Sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambaran dari Allah sendiri. Nah, jadi bersyukur kita yang sudah percaya kebenaran Allah, Injil itu semakin disingkapkan. Ya, saudara. Semakin dibukakan pengertiannya. Wah, ini yang luar biasa ya, saudara. Saat kita nanti saling berbagi, ya, sharing entah itu pengalaman atau ada pengertian dari firman Tuhan yang lain lagi, ya silakan. Nah, setelah itu dibukakan, disingkapkan, Bapak Ibu kita yang percaya, kita akan berkata, wah ini luar biasa ya pengertiannya. Ya, oke. Lalu yang kedua, tenaga dan kuasa diberikan kepada para pemimpin gereja. Dalam hal ini ya, gereja dapat mendisiplin hamba Tuhan atau jemaat supaya mereka bertobat dan kemudian diterima kembali. Yesus juga mengajarkan itu. Ya, jadi kalau ada jemaat yang bersalah atau hamba Tuhan yang bersalah, ya ditegur, didisiplin, saudara. Memang itu kuasa otoritas dari Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan dalam hal ini gereja berhak, ya, karena Tuhan Yesus yang memberi otoritas itu. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting, waktu pelayanan. Ya, saudara, dapat mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada dua hal. Apa artinya? Dapat mengusir roh-roh jahat. Ya, ini tentunya kalau benar-benar di dalam pelayanan itu ada orang yang kerasukan ya, saudara. Saya pernah punya pengalaman, saudara, di Wiguna dulu kan ada ya pos PI lah istilahnya yang saya buka ya. Lalu ada salah satu pemuda yang memang ini Bapak Ibu punya apa istilahnya ya, jimat itu. Jadi setiap ibadah ya, pujian di awal itu sudah mulai ini, kalau bahasanya itu apa, bermanifestasi gitu. Jadi seperti serigala ya, jadi akhirnya mengganggu jemaat yang lain gitu ya. Jemaat kan tidak banyak, hanya sekitar 20-25 orang. Jadi kalau satu ini aneh-aneh, saudara, itu ketahuan. Jadi tengah doa, tengah penyembahan, tengah pujian, itu sudah mulai nggak tahan dia, gitu ya. Lalu berhenti sebentar. Kemudian pujian lagi, mulai lagi. Bahkan dia mau mengeluarkan suara seperti serigala. Gayanya juga seperti serigala mau mengerang, begitu Bapak Ibu. Nah, apalagi dalam pemberitaan firman, mulai lagi, saudara. Makanya saya percaya ketika Tuhan Yesus mengutus murid di dalam memberitakan Injil, ada kuasa yang menyertai, itu betul. Jadi ketika ada si jahat ya gitu Bapak Ibu, pasti nggak betah. Nah itu seminggu, lalu 2 minggu, sampai sebulan kok terus seperti itu. Nah akhirnya saya datangi dia, ini kamu kenapa kok seperti itu? Akhirnya dia mengaku, singkat cerita minggu berikutnya ibadah kita pelepasan Bapak Ibu. Ya, baru kali itu saya dengan hamba Tuhan ya mendoakan pelepasan anak muda ini. Ya, memang pengalaman setannya keluar itu dari mana kan kita sulit ya Bapak Ibu. Setelah ada perubahan, nah baru setannya itu keluar. Tapi kali itu ya setelah selesai ibadah jam 11 siang, wah itu belum makan pagi ya, belum makan siang, pelayanan pelepasan itu sampai jam 3. Jadi sampai jam 3 sore baru benar-benar lepas. Nah, yang kita tahu ketika pelayanan pelepasan dia menggelepar-menggembar, kemudian melantai, berjalan, gitu ya. Memang lama sekali waktu itu. Terus dia meludah. Wah, jadi lantai rumah yang dipakai ibadah itu, wah, jadi gak karu-karuan. Akhirnya kita perlu koran untuk nutupi semuanya itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu barulah keluar, dia tenang minggu berikutnya dan beberapa kali saudara sudah aman. Sudah enggak apa istilahnya bermanifest lagi ya, terus mau mengaung seperti serigala, enggak. Nah jadi memang ada yang seperti itu. Yesus saja di Injil Markus di awal yang lalu kita sudah belajar, di dalam rumah ibadat ada orang yang kerasukan ya. Jadi walaupun itu katanya rumah Tuhan, saudara, bukan berarti iblis enggak ada di situ, ada juga gitu kan saudara. Nah akhirnya Yesus mengusirnya. Nah kalau dalam konteks ini para murid diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Itu iya. Itu ya. Dan yang kedua, ini yang penting, yang berhubungan dengan segala kebutuhan hidup ya Bapak Ibu. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya artinya yang memerlukan pertolongan.
gitu ya. Selasa kemarin kita sudah belajar bagian praktis ya tentang menolong sesama. Kalau ada orang yang sakit ya bawa ke dokter gitu ya, beri obat, bawa ke rumah sakit. Di samping mendoakan bisa ya, kesembuhan ilahi bisa terjadi, bisa Bapak Ibu, tapi Tuhan itu mengajarkan ya dalam hal bawalah ke dokter atau istilahnya tindakan medis ya. Lalu perlu pertolongan, memberi pertolongan bagi orang-orang yang mengalami kelemahan ya. Ini banyak ya, kelemahan apa saja. Nah itu tugas para murid yang diperintahkan oleh Yesus saudara untuk dilakukan, tenaga dan kuasa. Lalu berikutnya Yesus mengutus. Nah biasanya yang ayat yang kedua, yang mengutus, Yesus lebih tinggi kedudukannya daripada yang diutus, yaitu para murid. Nah saudara-saudara, kita melihat pertobatan Israel ya zaman Yesus itu memang merupakan prioritas pelayanan Yesus. Makanya tidak heran ada ayat yang berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari antara orang Israel. Masih ingat? Ada perempuan Kanaan yang minta tolong kepada Yesus, lalu seolah-olah Yesus nggak peduli, lalu Yesus menjawab, apa saudara? Aku prioritas pelayananku hanya kepada orang Israel. Gitu ya. Nah, terus ketika Yesus datang kepada orang Israel, Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, orang-orang yang kepunyaan Yesus itu menolak, bahkan menyalibkan Yesus. Nah, sehingga saudara ini ya mulai bergeser ini. Anugerah itu diberikan juga kepada bangsa lain. Tapi pengertiannya bukan seperti ini ya. Kalau Israel menolak, lalu anugerah keselamatan diberikan pada bangsa lain. Enggak, saudara. Ya, jadi keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya bangsa Israel. Tapi Alkitab memberitahu di dalam dua bagian ini, Israel atau non-Israel, kan ada prioritas. Betul ya? Nah, prioritas itu untuk orang Israel. Mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya zaman Yesus itu, ya orang Israel itu terima Yesus, lalu bagaimana dengan keselamatan non-Israel? Ya ada juga, Bapak Ibu. Ya ada juga orang-orang yang diselamatkan. Jadi bukan untuk apa istilahnya orang Israel saja. Memang dulu ada ajaran dan saya pernah mendengarkan juga. Kita ini bersyukur sama orang Israel. Bersyukur apa? Saya tanya balik gitu ya. Iya, karena mereka tolak Yesus. Katanya gitu. Nah, kita bersyukur sama orang Israel yang tolak Yesus, sehingga kita yang non-Israel, bangsa kafir tanda petik, itu diselamatkan. Katanya gitu ya saudara. Oh enggak, sepanjang Alkitab saya belajar enggak begitu kok. Nanti sama seperti kita bersyukur sama Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu menyerahkan Yesus, kemudian Yesus dihukum dengan hukuman mati. Jadi karena jasanya Yudas, maka orang lain diselamatkan. Jadi nanti kita kalau ke surga ketemu Yudas, kita berterima kasih pada Yudas. Katanya gitu saudara. Oh enggak, gitu ya. Kalau enggak ada Yudas, Tuhan bisa pilih yang lain untuk menggenapi rencananya. Dia bisa bertindak nanti ya seperti Yudas juga. Ya, karena itu kan sudah dinubuatkan oleh PL. Enggak disebut namanya kan, tapi salah satu dari antaramu akan berkhianat. Ya, akan menjual aku, membunuh dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, keselamatan untuk semua orang, tapi memang zaman Yesus itu prioritas. Ya, itu prioritas. Memang Alkitab menambahkan juga, justru sudah diberi prioritas, tidak digunakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu kalau sudah dapat prioritas, nasabah prioritas, waduh, kalau kita ke bank, saudara dapat prioritas istilahnya nasabah prioritas, wah, kita cepet aja urusannya. Yang lain ngantri, kita nggak ngantri ya Bapak Ibu. Namanya prioritas kok. Nah kalau nggak digunakan ya sayang sekali kan, saudara. Nah sama. Waktu itu orang Israel itu prioritas, tapi mereka seolah-olah nggak mau. Ya, memang nggak mau. Dan akhirnya ke tempat yang lain, yaitu bangsa non-Yahudi. Nah ini yang kita pahami, saudara. Lalu berikutnya, ada pesan pengutusan ayat 3 ya. Ya, pesan pengutusannya, nah ini agak aneh ya Bapak Ibu. Biasanya kalau diutus, diperlengkapi, betul Tuhan memperlengkapi dengan kuasa dan tenaga otoritas tadi. Tapi di sini sudah lihat pesannya tadi. Jangan kamu bawa apa-apa katanya. Tongkat, bekal, roti, ya,
di bagian yang lain ikat pinggang, ya pokoknya kebutuhan itu ya, saudara. Ya itu jangan uang ya, 2 helai baju. Loh, artinya apa ini? Hanya 1 baju saja yang nempel. Nah, artinya apa, saudara? Sebenarnya Tuhan mau mengatakan ini. Barang-barang di atas ini kan bisa menjadi beban ya, saudara, di dalam pengutusan atau di dalam pelayanan. Jadi Tuhan mau mengatakan pada para murid, nanti semuanya ini bisa jadi menjadi prioritasmu. Dan ini menjadi halangan, hambatan, atau beban di dalam pelayanan. Nah, akhirnya apa? Sibuk mementingkan dengan hal-hal yang bukan yang terpenting ya, saudara. Ya, bukan hal yang penting ini sebenarnya. Tongkat, bekal, roti, uang. Ya, saudara ya. Nah, Tuhan mau mengajar apa? Nanti kita lihat ya. Kita nanti diskusikan aplikasinya apa ini sebenarnya. Jadi mau menunjukkan jangan sampai ada hambatan, halangan, atau bahkan beban di dalam pelayanan kita itu, saudara-saudara. Ya, nah Tuhan gak ingin di dalam konteks pengutusan maka ada beban atau halangan yang akhirnya pemberitaan Injil jadi terganggu, pelayanan jadi terganggu, saudara. Makanya Tuhan berkata jangan bawa tongkat, ya bekal dan lain sebagainya. Lalu Tuhan juga menambahkan harus hidup bergantung kepada Tuhan yang mengutus. Nah ini Tuhan mengajarkan yang kedua ini. Di samping ada beban, halangan, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam konteks pelayanan, saudara. Dan yang kedua, di dalam konteks pelayanan, hendaklah hidup para murid itu bergantung kepada Tuhan yang mengutus. Nah ini penting ya, saudara. Nah yang jadi kekhawatiran apa? Nanti tempat tinggalnya di mana? Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus nanti kalau perlu makan, perlu apa-apa, bagaimana? Ayat berikutnya tadi mengatakan apa? Pasti ada orang yang mau menerima. Atau yang kedua, pasti ada juga orang yang menolak para utusan Injil itu. Makanya di dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru khususnya, saudara, ada ayat yang mengatakan, dan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan itu. Bahkan Yesus pernah mengatakan kalau engkau memberi air secangkir saja kepada para utusan Injil itu, dikatakan apa? Upahmu sangat besar di surga. Bahkan sama seperti kamu menjamu para malaikat. Jadi ada penghormatan, saudara ya. Penghormatan yang luar biasa bagi para utusan Injil itu. Karena di bagian yang lain, saudara, secara konteks, aku mengutus kamu, terjemahan lainnya, aku melepaskan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala yang buas, serigala yang ganas ini. Aku melepas kamu, mengutus kamu di tengah dunia yang jahat, di tengah dunia yang berdosa ini. Nah bagaimana? Kalau tidak mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, akan mengalami kesulitan. Dan dengan cara apa Tuhan akan memberkati dan memelihara para hamba-hambanya? Ya Pak, melalui orang-orang yang baik hati ini, saudara. Jadi kalau orang itu menerima kamu di rumahnya, ya tinggallah di situ. Ya, ayat berikutnya tadi mengatakan begitu ya, tinggallah di situ. Ya, makanlah yang dipersiapkan oleh mereka, minumlah yang dipersiapkan oleh mereka, tidurlah juga yang dipersiapkan oleh mereka. Ya kalau sekarang mudah saja ya, tidurkan di hotel kan gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau zaman itu berlaku. Jadi orang-orang yang menerima utusan Injil itu, saudara, itu sama seperti menjamu para malaikat itu. Makanya ayat mengatakan dan jangan lupa memberi tumpangan. Ya, ada ayat mengatakan begitu ya, jangan lupa memberi tumpangan kepada para utusan Injil itu. Makanya disambut dengan baik. Ya, oke, kalau menolak. Nah, kita tadi menolak, kalau menolak, kebaskan debu dari kakimu. Nah, artinya apa, saudara? Sudah nggak ada urusan lagi. Bukan hanya menolak kepribadian, kehadiran dari hamba Tuhan. Otomatis ini menolak Injil yang diberitakan. Nah kalau menolak Injil yang diberitakan, menolak kabar keselamatan, Bapak Ibu Saudara, maka hukuman itu nanti engkau tanggung sendiri di atas pundakmu. Makanya ada istilah kebaskan debu dari kakimu. Ya, itu artinya ya secara figuratif, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang bagian terakhir kita lihat prinsip dalam pengutusan para rasul. Nah ini ya, saudara-saudara, sasaran Injil adalah manusia yang terhilang. Jadi orang yang belum di dalam Kristus, kata Alkitab, itu mereka bagaikan domba yang terhilang.
Dan saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan itu bagaikan para gembala yang mencari domba yang terhilang itu, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, fokus berita adalah kerajaan surga sudah dekat. Jadi istilahnya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, kiamat itu sudah sangat dekat akan terjadi. Nah, coba Bapak Ibu kalau kita diberitahu ya, umpama saat kematian kita sudah tahu ya kurang seminggu lagi katakanlah, apa yang kita lakukan saudara-saudara? Gitu ya, kurang seminggu lagi apa yang kita lakukan? Wah, kurang seminggu, kalau perlu belajar Alkitab terus nonstop ini. Kerjaan bisnis tinggalkan semua, gitu ya, karena kurang seminggu lagi nih, gitu ya saudara. Lalu yang hamba Tuhan, pelayanan terus kalau perlu, ya, nggak ada istirahatnya karena kurang seminggu lagi kok. Tapi masalahnya memang saat kematian kita Tuhan nggak beritahu ya Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau mengatakan di dalam pemberitaan Injil, di dalam melayani Bapak Ibu, itu keadaannya bagaikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Seolah-olah waktunya sudah dipersingkat, kata Alkitab. Jadi seolah-olah besok sudah nggak ada lagi. Lusa seolah-olah sudah nggak ada lagi. Jadi kita harus lakukan hari ini secara maksimal. Nah, ini yang dikatakan Tuhan ya. Nah, walaupun Tuhan kok nggak datang-datang, betul saudara. Tapi Tuhan mau mengajarkan pada kita, jangan sia-siakan waktu, kesempatan di mana kita bisa melakukannya. Karena seolah-olah waktunya sudah nggak ada lagi. Wah, ini yang menjadi perenungan pemikiran kita, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, hidup para rasul tidak dicemarkan dengan perkara-perkara duniawi. Nah, itu maksudnya tadi ya, saudara, bekal, makanan, minuman, uang, ya walaupun perlu di dalam pelayanan itu, tapi artinya bukan itu yang jadi prioritasnya. Gitu kan? Apapun bidang lah. Kalau motivasinya sudah uang, akhirnya mengharapkan segala macam cara, ya kita bisa hancur sendiri kan, ya saudara. Ya, bukan itu, ada yang lain. Walaupun uang itu sebagai sarana alat yang perlu juga. Hal-hal yang duniawi perlu, saudara. Tapi bukan itu yang jadi prioritasnya. Lalu berikutnya, hidup para rasul, para murid itu di dalam konteks pengutusan, pelayanan, kehidupan kita, itu juga berdasarkan iman. Sebab kami, melihat yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah yang melihat yang tidak kelihatan, saudara. Nah, itu iman. Kalau melihat yang kelihatan, itu kenyataan. Ya kan? Itu fakta. Tapi iman itu dengan mata iman, mata rohani, memandang jauh ke depan yang tidak kelihatan dan itu ada. Nah, ini hidup hamba Tuhan, para rasul, orang percaya harusnya begitu ya. Ditujukan pada Kristus ya, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, tapi itu ada. Ya, saudara. Oke. Yang tadi sudah saya sampaikan, nah di dalam prinsip pelayanan memang ada yang menerima dan ada yang menolak firman yang kita beritakan itu, saudara. Oke, sampai di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dulu, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjutkan Lukas pasal 9, saudara, ayat yang ke-7, ya, singkat saja, 8 dan 9. Yaitu tentang Herodes dan Yesus. Ya, coba kita baca, sudah perhatikan di situ. Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Di bagian yang lain dijelaskan panjang lebar ya, seperti Matius sama Markus, tapi Lukas singkat saja. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Terjemahan literal bingung. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Nah, saudara, mesti kita pahami dulu ya. Di Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil itu kan banyak disebut Herodes. Tapi Herodes yang mana ini mesti tahu dulu. Ya,
waktu Yesus mau lahir itu juga Herodes kan, itu Herodes Agung ya. Papahnya dari Herodes Arkelaus, dan yang ini saudara ini Herodes Antipas. Ya. Jadi waktu orang Majus itu Herodes Agung, saudara. Kemudian tidak lama kemudian lengser diganti anaknya Herodes Arkelaus. Nah, Herodes Arkelaus ini yang membunuh bayi-bayi. Ya, saudara, termasuk bayi Yesus itu ya, saudara. Nah, setelah itu Herodes Antipas, saudara. Ya, ini keluarga dari Herodes. Jadi walaupun ditulis hanya Herodes saja, tapi Herodes yang mana mesti tahu ya. Nah, dia memerintah itu tahun 30-an, Herodes Antipas ini. Jadi 33 sekitar itulah. Jadi waktu Yohanes Pembaptis, makanya dia bisa penggal kepala Yohanes Pembaptis yang sudah melayani waktu itu. Dan muncul lagi waktu Yesus diadili. Ya, yang ada Pontius Pilatus, imam-imam. Nah, itu Herodes siapa? Herodes Antipas ini, saudara. Ini ya, supaya tahu. Nanti di Kisah Rasul ganti lagi. Ada Herodes Agripa I, Agripa II, ya, waktu mengadili Paulus dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sikap Herodes Antipas saat itu. Nah, sudah lihat ya. Sebenarnya ketika tadi berkata orang apakah dia ini, lalu dia mencari kesempatan yang baik, ya, saudara, untuk bertemu dengan Yesus. Sebenarnya pertanyaannya, apa benar dia itu pengen bertemu Yesus, lalu ingin menyembah Yesus, saudara? Enggak, gitu ya. Bisa jadi ingin membunuh Yesus, sama seperti saudaranya itu ya, Herodes Arkelaus itu, membunuh bayi-bayi itu, kalau saudara lihat. Nah, dengan kata lain, memang ini keluarga yang jahat sebenarnya ya. Dikatakan niatnya jahat, ingin membunuh. Bahkan kepala Yohanes Pembaptis pun kan dipenggal. Ya, kalau kita lihat karena dia ditegur karena perselingkuhannya dengan iparnya itu. Jadi kita lihat niatnya jahat, ingin membunuh, bahkan sudah dilakukan memenggal kepala Yohanes Pembaptis ya. Nah, aplikasinya apa kalau kita lihat? Kebangsawanan, ya, keturunan darah biru gitu ya, kedudukan yang baik dan nama yang besar tidak menjamin sifat dan karakternya baik. Harusnya kan dijaga ya Bapak Ibu. Betul enggak? Jangan sampai mempermalukan keluarga, mempermalukan kebangsawanannya, ya kan? Mempermalukan orang tuanya yang punya kedudukan yang terhormat, katakanlah. Harusnya kan begitu. Tapi kita belajar di sini ternyata tidak menjamin sifat dan karakternya baik. Ya, mungkin ada juga orang-orang ya, saudara, walaupun kelihatannya dari keturunan yang baik-baik saja, ya semuanya baik, ternyata juga ada yang tidak baik, saudara. Nah, ini Antipas ya. Kemudian perbuatannya juga jahat. Di samping niatnya jahat, perbuatannya juga jahat. Mengambil Herodias, istri itu ya, saudaranya, ya, iparnya. Kemudian menangkap dan memenjarakan serta membunuh Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat adalah Herodes itu tipe orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, yaitu Herodias sendiri dan Salome, keponakannya yang menari itu, yang menyukakan hati Herodes. Lalu dia bersumpah, minta apa? Salome namanya, saudara, ya, bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. Nah, lalu Salome ini runding sama ibunya Herodias ya, minta apa ini? Nah, karena sudah ditegur, akhirnya ibu Herodias ini berkata, minta aja kepala Yohanes Pembaptis. Nah, akhirnya dituruti, saudara. Karena demi tamu-tamu ya, undangannya waktu itu sudah sumpah ngomong begitu, ya akhirnya dilakukan. Nah, saudara lihat ya, niatnya jahat, perbuatannya juga jahat. Ini Herodes Antipas. Nah, sumpahnya sebenarnya bertentangan dengan hukum moral. Melanggar hukum ya kan, membunuh, saudara. Karena punya otoritas ya nggak peduli, gitu ya. Harusnya bisa dicabut, bisa. Dibatalkan, bisa. Tapi berhubung tamu-tamunya yang orang-orang terhormat itu, gengsi, nggak bisa. Akhirnya terus dilakukan.
Nah, ini yang kita pelajari dari Herodes Antipas. Nah, kita lihat memang rata-rata yang berkuasa kemudian ya lengser ya, jatuh ya Bapak Ibu. Memang beberapa hal ini yang terus ada ya, menyalahgunakan kekuasaan ya, selalu begitu ya, lebih dikuasai hawa nafsu, keinginannya, lebih menuruti keinginan hatinya. Nah, ini perkataannya tidak terkontrol ya, bersumpah sembarangan ya, karena berkuasa. Kalau kita lihat seperti itu. Nah, sekarang Yohanes Pembaptis. Ini yang luar biasa. Tipe hamba Tuhan yang pemberani, saudara-saudara. Ya. Kenapa kok pemberani? Ya, kita lihat karena hamba Tuhan, utusan, itu ada otoritas, ada kuasa yang menyertai. Ya, jadi raja, pemimpin sekalipun, kalau tidak benar ya ditegur. Ya tentunya dengan hikmat Tuhan ya, dengan cara perkataan yang seperti apa. Tapi memang nabi-nabi pada zaman Alkitab itu memang keras. Bacaan Alkitab kita ini sampai di kitab Yeremia. Saudara, Yeremia itu kalau kita lihat selama 40 tahun melayani umat Tuhan yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Sedekia itu, Bapak Ibu, Yeremia itu menegur ya raja yang gak beres itu. Tapi raja-raja ini lebih mendengar, percaya nabi-nabi palsu. Ya, katakanlah Yeremia berkhotbah tentang perang atau keadaan yang tidak baik. Karena Tuhan berpesan, sampaikan pesan ini kepada raja dan kepada umat Yehuda waktu itu. Tapi, saudara, berita ini kan tidak menyenangkan telinga kan, saudara. Bahkan membuat telinga merah kan. Tapi banyak nabi palsu yang mengatakan Yeremia nggak benar, jangan dipercaya. Nah, suara mayoritas lawan yang minoritas. Walaupun yang minoritas benar, saudara, pasti tetap kalah ini. Nah, akhirnya sejarah mencatat memang Raja Sedekia dengan pembesar-pembesar yang lain lebih mendengar nabi-nabi palsu itu. Saudara, makanya Yeremia 40 tahun mungkin dikatakan pelayanan yang gagal. Gak ada seorang pun yang bertobat ya, kecuali juru tulisnya, sekretarisnya. Bahkan dia menangis, tangisannya ditulis di kitab Ratapan. Saudara ya, yang 5 pasal itu, Yeremia, kemudian Ratapan. Itu tangisannya sang nabi terhadap umat Tuhan. Sudah ditegur ya dengan keras, pakai simbol, pakai lambang-lambang, ya tetap aja gak mau bertobat. Bahkan yang terakhir, kamu akan dibuang ke negeri Babel 70 tahun. Itu pun juga gak ada yang dengar, saudara. Nah, akhirnya dibawa ke Babel, Yeremia ikut pergi juga, masih melayani juga di pembuangan. Coba lihat ya, saudara-saudara, nabi Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau ada hal yang nggak benar, raja sekalipun, pemimpin sekalipun, ya ditegur, saudara. Tapi kalau sudah nggak mau, ya sudah, resiko ditanggung sendiri. Nah, ini seperti di zaman Yeskiel. Kalau ada yang salah, tegur. Kalau tahu salah tapi nggak ditegur, maka tanggung jawab ada di pundakmu, kata Tuhan kepada Yeskiel. Jadi Yeskiel ini juga hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan di pembuangan juga, saudara. Ya, itu ceritanya. Berani menegur, tidak boleh kompromi ya, saudara. Rela menderita demi kebenaran dan keselamatan orang lain. Ya, kalau sudah lihat di YouTube ya, bagian yang pertama ini hamba-hamba Tuhan besar terkenal ya ditegur habis-habisan, saudara. Ya, melalui YouTube kan ya. Kalau saya lihat wah. Sekarang ini ya benar-benar terbuka, berani menegur dengan keras seperti itu. Sebut namanya. Buktinya apa? Cuplikan video pengajarannya yang nggak benar, praktek pelayanannya yang nggak benar. Saudara, itu dicuplik semua itu, lalu diberi argumentasi, lalu ditegur di situ. Saudara, sangat banyak sekali kalau kita lihat ya. Nah, memang akhirnya ada yang nggak terima dilaporin ya, saudara. Kita mendengar ada yang dilaporin ya, saudara, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian yang kedua, rela menderita demi kebenaran dan keselamatan orang lain, rela menderita demi kebenaran dan keselamatan dari ajaran yang diselewengkan itu. Saudara. Nah, itu masih ada hamba-hamba Tuhan ya yang seperti itu. Tipe nabi, tipe rasul seperti di Alkitab. Lalu Yohanes Pembaptis rela mengorbankan hidupnya dan mati demi kebenaran. Gara-gara menegur raja Herodes Antipas itu, akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya.
Nah, ya terakhir kalau sudah lihat, tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saya cari gambarnya, saya klik ketemu. Modelnya begini, saudara. Ya, Herodes itu kalau diruntut keturunannya Esau, Edom. Bukan keturunan Yakub, keturunannya Esau. Saudara. Ya, ini coba lihat ya, saudara, muncul gambar seperti ini nih, Herodes Antipas. Firman Tuhan tadi mengatakan ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya, benar ingin bertemu dengan Yesus? Enggak, saudara. Sebenarnya ingin bunuh Yesus juga. Iya kan? Tapi memang ada waktu, nah ketika Yesus sudah diadili, dibawa ke Herodes, ketemu lagi dengan Herodes Antipas ini. Dan akhirnya memang setuju Yesus dijatuhi dengan hukuman mati. Nah itu Bapak Ibu Saudara di pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, sampai di sini dulu. Supaya jangan bosan, bisa saling berbagi ya. Silakan. Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan 17 ya. Satu bagian lagi Bapak Ibu. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Nah, ini ada di ketiga Injil yang lain. Saudara, Markus 6 ayat 30 sampai 44, Matius 14 13 sampai 21, Yohanes 6 1 sampai 15, yaitu ceritanya tentang kisahnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, kita baca dulu di situ. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Nah, saudara, kita lihat tadi ya, rasul-rasul itu memberi laporan pelayanan ya. Karena sebelumnya mereka melayani, itu versi Markus 6:30, 31, akhirnya Yesus mengajak para murid untuk beristirahat. Lalu Lukas 9:10, rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Nah, artinya ada saatnya bekerja, ada saatnya juga melayani, atau ada saatnya juga beristirahat. Ya, biasanya Yesus ini beristirahatnya kalau dibaca di Injil Yohanes itu di sebuah taman. Yohanes 17, Yohanes 18, 19, Bapak Ibu ya, itu ada di sebuah taman ya, Taman Getsemani itu sebenarnya. Itu tempat istirahatnya Yesus dan berdiskusi ya, sambil membicarakan pelayanan sepanjang hari itu. Nah, itu tempat yang biasa dikunjungi oleh Yesus. Makanya ketika Yesus ditangkap, Yudas itu tahu di mana kalau malam hari ya jam sekian Yesus itu ada di mana dengan murid-muridnya.
Makanya langsung tahu di Taman Getsemani. Jadi aplikasinya Bapak Ibu ada saatnya bekerja atau melayani, ada saatnya juga untuk beristirahat. Itu ya yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya. Nah, kalau Injil Yohanes itu menyoroti Bapak Ibu motivasi orang-orang mengikut Yesus. Jadi ternyata waktu itu motivasinya memang macam-macam ya, saudara. Karena Yesus terkenal ya dapat melakukan segala mujizat, ya mereka ingin melihat. Ini versi Yohanes 6 ayat 2 dan 14 kalau nanti Bapak Ibu baca ya, ayat 33 itu. Jadi mereka itu ingin melihat atau menonton mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, yang kedua, versi Matius 4:24-25, orang banyak ikut Yesus karena apa? Ingin mengalami mujizat. Ya, saudara. Lalu yang ketiga, nah ini yang versi Yohanes 6 lanjutannya ya, 25-26, mereka itu mencari Yesus karena apa? Ingin berkat. Ya, perkara-perkara jasmani ya, makan roti dan kenyang, saudara. Nah, ada juga yang motivasinya ikut Yesus ingin mengenal kebenaran, ingin mengenal Yesus lebih lagi. Ya, percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Nah, coba kita renungkan dari beberapa motivasi ini ya, Bapak Ibu. Jadi orang jadi Kristen, percaya Yesus, ya masuk gereja, tentunya motivasinya memang macam-macam, Bapak Ibu. Ya, tapi Alkitab sudah memberitahu itu bahwa ada orang-orang yang percaya Yesus, ikut Yesus karena alasan-alasan itu tadi. Tapi sebenarnya nomor 4 ini yang harusnya luar biasa ada dalam hidup kita. Kita mau percaya Yesus, kita mau ikut Yesus karena apa? Karena kita ingin mengenal kebenaran lebih lagi. Ya, saudara. Siapa Yesus itu? Ya, ini para murid berkata yang kudus dari Allah. Karena ini sudah mengalami teguran yang sangat keras ya. Saudara, kamu ternyata mencari aku, tidak mau belajar, tapi hanya ingin kebutuhan perut saja. Ya, lalu mereka komplain. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, habis itu Yesus menegur, adakah pengajaranku tadi mengguncangkan imanmu? Ternyata mereka syok, ya kaget. Ternyata ikut Yesus gak sesuai dengan harapannya yang mula-mula gitu ya. Kalau harapannya mula-mula itu Yesus seperti Sinterklas kan, membagi-bagi, ya, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini kok diajak untuk lebih lagi jadi murid, lalu mau belajar. Dan akhirnya mereka mengundurkan diri, saudara. Yohanes 6 ayat 66. Mereka mengundurkan diri. Tidak mau ikut Yesus. Wah, aneh ya. Yesus ditinggalkan ribuan, Bapak Ibu. Ya, yang tadi makan 5.000 laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anak. 10 ribuan kira-kira. Gitu ya. Akhirnya meninggalkan Yesus. Wah, kalau sekarang mungkin berpikir ya gereja ditinggalkan pengikutnya segitu ya mungkin mikir Bapak Ibu ya. Ini gedung gereja jadi kosong ini ya. Tapi Yesus gak peduli ya kalau kita lihat. Bahkan 12 muridnya pun ditanya. Ya, apakah kamu tidak mau pergi juga dengan mereka? Nah, sudah lihat. Secara psikologis ya pasti pengen ikut yang banyak kan? Gitu ya, saudara. Tapi kita lihat satu murid yang namanya Petrus berkata, kepada siapa kami mau pergi? Karena perkataanmu itu adalah roh dan hidup. Itu Petrus yang jawab, saudara-saudara. Ya, perkataanmu, pengajaranmu itu roh dan hidup. Bahkan dia mengaku engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi kami mau pergi kemana? Sudah benar pergi kepada Yesus. Karena yang kudus dari Allah, yang adalah Allah sendiri. Petrus dibawa dan murid yang lain dibawa untuk semakin mengenal Tuhan. Ini sudah benar. Ya, mau pergi kemana lagi? Enggak. Saudara, ya. Oke, lalu. Nah, ini yang luar biasa yang kita pelajari dari Yesus ya, Bapak Ibu. Tadi para murid mengatakan, guru suruh aja mereka pulang. Karena hari sudah malam, supaya mereka cari penginapan, ya bisa makan dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata, enggak. Yesus mengatakan apa? Enggak. Itu ya. Suruh mereka duduk. Kamu harus memberi mereka makan. Karena di bagian Markus 6, Yesus hatinya tergerak penuh dengan belas kasihan. Bahkan disebutkan mereka terlantar seperti domba yang tanpa gembala. Saudara.
Nah, akhirnya Yesus mengajarkan banyak hal ya di sini, saudara. Ya, para murid menyuruh orang banyak itu pulang, tapi Yesus berkata, kamu harus memberi makan. Bayangkan, saudara. Nah, akhirnya murid itu juga bingung. Memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum anak-anak yang digendong ini. Wah, 10.000 kira-kira. Gimana ceritanya? Ya, yang ada pun sedikit dibagi-bagi, dapat kecil pun juga nggak cukup. Ya, mungkin sama ya. Kita kalau pakai logika kan, pikiran kita juga sama seperti murid-murid ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit dibagi untuk segitu banyak, walaupun dapat yang kecil-kecil pun nggak cukup. Gitu ya, saudara. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Nah, ada salah satu muridnya yang komplain, saudara ya. Mula-mula ia adalah orang yang mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Ini kisahnya. Ya, ia berkata, coba kalimatnya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya. Jadi keempat Injil ini saling melengkapi. Kalau di Markus, Matius, Lukas nggak disebut namanya. Di Injil Yohanes itu disebut namanya Bapak Ibu. Makanya saya berharap kita membaca, kalau ada ayat paralelnya di atas, kita baca secara keseluruhan ya. Supaya kita tahu siapa yang lagi ngomong sama Yesus waktu itu. Yang khawatir itu juga siapa. Yang mengatakan dapat kecil-kecil pun itu siapa. Jadi kita tahu ternyata Filipus ya. Nah, dia bilang seharga 200 dinar. Ya, dinar ini mata uang Romawi dengan nilai 750 rupiah. Itu menurut kamus ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 dinar itu adalah upah orang bekerja selama 1 hari. Ini ada di kamus Alkitab. Jadi waktu itu duitnya berapa? 200 dinar kali 750 ya. Kalau dirupiahkan 150.000. Ya. Ya, pada masa sekarang uang 150.000 ini kira-kira cukup apa enggak Bapak Ibu? Ya, untuk makan berapa orang 150.000 ya tergantung makannya di mana. Ya, kalau makan di pinggir jalan mungkin bisa ngajak 10 orang bisa ya. Kalau satu porsi itu ya 15.000 ya dengan es teh ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Tapi kalau makannya di restoran terkenal ya 150.000 ini untuk 1 orang, mungkin hanya 2 orang saudara. Nah, ini untuk 5.000 orang mana cukup? Wah, ini Filipus mikirnya gitu saudara. Ya. Nah, Filipus ini tipe orang yang khawatir ini. Padahal sudah mengikut Yesus, punya pengalaman. Yesus bisa lakukan mujizat. Loh, kenapa ini Filipus masih mikirnya begitu? Nah, akhirnya Yesus itu mencobai. Ya, to prove ya, terjemahan Inggrisnya. Membuktikan kemampuan atau menguji Filipus. Karena Yesus tahu apa yang akan dilakukannya ayat berikutnya. Ya, sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan umatnya sebelum kekhawatiran itu datang. Nah, ini aplikasinya. Jadi Yesus tahu apa yang dikhawatirkan Filipus, saudara. Yesus juga tahu dia akan melakukan apa sebelum Filipus itu khawatir sebenarnya. Nah, jadi kita bersyukur kita punya Yesus yang seperti itu ya. Apa yang kita pikirkan bisa jadi belum terjadi dan tidak akan terjadi, saudara. Karena Yesus tahu, gitu ya, lebih dahulu. Nah, di bagian yang lain coba urusan lauk pauk ya. Ini kan hal yang kecil ya. Yesus saja menyediakan. Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Nah, lalu yang kedua ada murid yang namanya Andreas. Saudara. Nah, Andreas ini kalau kita lihat tidak pernah KKR ya, khotbah, kesembuhan, nggak pernah. Pelayanannya itu hanya membawa orang lain datang kepada Yesus. Siapa yang dia bawa? Petrus saudaranya. Yohanes 1 ya, Bapak Ibu, ayat yang ke-35-42. Lalu Andreas ini bawa siapa lagi? Bawa anak. Nah, di Yohanes 6, 5 roti 2 ikan itu roti bekalnya anak kecil itu tadi, saudara. Dia bawa anak ini yang bawa bekal, lalu diperkenalkan kepada Yesus. Lalu dia membawa beberapa orang Yunani kepada Yesus. Ya, ini juga pelayanan ya, bahwa orang-orang untuk mengenal Kristus itu pelayanan juga. Walaupun kita nggak bisa berkhotbah, nggak bisa mengajar, nggak bisa lakukan mujizat,
Bapak Ibu jangan berkecil hati karena kita masih bisa melayani seperti Andreas, yaitu selalu membawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, Andreas adalah tipe orang yang selalu menjadi berkat bagi orang lain. Bawalah banyak orang untuk datang kepada Yesus jika kita tidak bisa melayani yang lain, yang tadi seperti yang saya sebutkan. Tidak bisa berkhotbah, nggak bisa berdoa, ya, nggak bisa lakukan kesembuhan atau mujizat, nggak apa-apa. Masih ada pelayanan yang lain, yaitu membawa orang yang belum mengenal Tuhan, entah itu saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, saudara, itu juga pelayanan. Nah, lalu yang ketiga ada anak kecil tadi. Ya, anak usia sekolah. Dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan yang merupakan bekal dari orang tuanya selama di perjalanan. Ingat ya, orang kuno bawa bekal. Kalau sekarang sudah banyak depot, jadi nggak perlu bawa bekal ya, saudara. Tapi zaman itu bawa bekal. Nah, ini yang luar biasa. Bekalnya dipersembahkan, diberikan semuanya kepada Yesus guna dipakai untuk keperluan orang yang kelaparan. Dia tidak berkata, nanti bekalku bagaimana di tengah jalan kalau aku kelaparan. Enggak, Bapak Ibu. Karena dia tahu Yesus dan dia tahu orang banyak memerlukan makanan. Ya, jadi kalau kepentingannya untuk orang banyak, saudara, anak ini menyerahkan. Nah, saya berharap kita belajar ini ya, seperti seorang anak ini, saudara. Apa yang kita punya, gitu ya, kita persembahkan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, singkat cerita. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa itu sebanyak 12 bakul. Untuk siapa? Bukan untuk murid-muridnya ya Bapak Ibu ya, satu murid satu bakul ya, enggak, saudara. Kalau kita lihat ayat yang lain, coba Matius 15 ayat 26-27 ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi sebenarnya secara figuratif, saudara, roti itu tadi untuk bangsa non-Yahudi. Ya, perempuan Kanaan ini disebut anjing tadi, saudara, ya, itu makan rempah-rempah, remah-remah, sisa-sisa. Nah, jadi kalau kita lihat roti yang sudah dinikmati oleh banyak orang, ya sebenarnya siapa roti itu? Ini kan figuratif ya, Yesus sendiri, roti yang turun dari surga. Kalau engkau sudah memakannya dan engkau sudah menjadi kenyang dan masih ada sisanya, maka roti ini untuk orang lain. Keselamatan atau Yesus itu juga untuk orang lain. Nah, ini maknanya Bapak Ibu Saudara. Oke, Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu. Ya Pak.